Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan memaparkan materi dari buku berbahasa Inggris yang berjudul Cognitive and Language Development in Children, yang dalam bahasa Indonesia berarti perkembangan kognitif dan bahasa pada anak-anak. Dan yang akan kami bahas adalah bagian bab 2 tentang kata pertama. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan fisik motorik bahasa dan kognitif anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Sumardi MPD dan Ibu Istihoroh Nurjaman MPD. Dan kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Nina Nuranisa, kemudian Silpa Ihja Putri Mahendriana, Regina Aprila Maharani, dan Patia Aini Kolbi. Baiklah, langsung saja mari kita simak pemaparan materi dari kelompok 2. Yang pertama, saya akan membahas tentang memahami dan memproduksi kata-kata. Pertama, pemahaman kata-kata, anak dan penggunaannya dalam berbicara. Seperti yang teman-teman akan lihat pada bab ini, pada awal perkembangan bahasa, kebanyakan anak kecil memahami lebih banyak kata daripada yang dapat mereka hasilkan. Dan banyak kasus, pemahaman dimulai beberapa bulan sebelum produksi. Oleh karena itu, untuk mulai memahami bagaimana anak-anak menghasilkan kata-kata pertama mereka, penting untuk memulai dengan mempertimbangkan pemahaman kata awal. Nah, adapun tahapan belajarnya kata pertama, identifikasi sebuah kata dari aliran ucapan. Kedua, mengingat kata yang terdengar. Ketiga, hubungan kata tersebut dengan beberapa kejadian konsisten, misalnya sebuah objek atau tindakan. Nah, yang kedua ada produksi kata. Yang pertama ada mengulangi bunyi kata tersebut. Yang kedua, mengucapkan kata tersebut dalam konteks yang sesuai. Nah, kebanyakan bayi memahami lebih banyak kata daripada yang bisa mereka hasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pemahaman kata awal sebelum produksi kata awal. Bayi perlu menggunakan lebih banyak keterampilan untuk memproduksi kata daripada pemahaman kata. Bayi tidak mengetahui arti dari setiap kata, sehingga pengalaman belajar kata mereka sangat berbeda dengan pengalaman orang dewasa dalam mempelajari bahasa lain. Yang kedua, saya akan membahas tentang mengenali pidato. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasikan suara ucapan, kemampuan untuk menyegmentasikan kata dari aliran ucapan dengan kata lain, untuk mengidentifikasikan di mana kata-kata dimulai dan diakhiri dari aliran suara yang dibuat orang saat mereka berbicara. Ini adalah kemampuan yang sama yang akan Anda gunakan saat mendengarkan bahasa asing. Menurut Richard, bayi mulai belajar tentang bahasa di sekitar mereka bahkan sebelum mereka lahir. Mereka dapat mendengar suara ibu mereka dengan cukup jelas saat masih di dalam rahim dan akan menanggapinya. Yang kedua, mengenali suara. Menurut Mahler dan Dopux, mengenali suara bicara sebelum lahir dapat membantu suara bicara yang sudah dikenal setelah mereka lahir. Selama minggu-minggu pertama kemudian, preferensi umum untuk suara dibandingkan suara lain menjadi lebih spesifik. Dan pada minggu keempat, minggu usia bayi lebih memilih suara ibunya sendiri daripada suara wanita lain, mengatakan bahasa secara terpisah bayi dengan cepat mengembangkan preferensi untuk bahasa yang akrab. Bahasa yang akrab bagi bayi biasanya adalah bahasa yang mereka dengar sebelum mereka lahir dan juga bahasa yang mereka dengar orang lain berbicara setelah mereka lahir. Yang kedua, ada tanda batas kata. Peneliti telah mengukuhkan bahwa bayi menggunakan isyarat prosodi untuk membagikan ucapan untuk mengetahui di mana setiap kata dimulai dan diakhiri, serta menggunakan isyarat ini untuk mengenali suara dan membedakan bahasa. Nah, prosodi itu adalah musik dari pidato atau aspek seperti notasi, stres, dan ritme. Ketika orang dewasa berbicara, secara normal hanya ada sedikit jeda dalam aliran ucapan ini, karena hanya ada tidak menjadi masalah ketika kita memahami suatu bahasa dengan lancar karena kita secara otomatis membagi ucapan dengan kata-kata. Namun ketika suatu bahasa masih asing, kurangnya jeda, berarti hal ini akan sulit dilakukan. Yang pertama ada stres suku kata. Ada beberapa kemungkinan isyarat prosodi untuk batas kata. Salah satunya adalah tekanan suku kata. Misalnya, telepon digunakan pada suku kata pertama karena biasanya kita mengatakan
telepon daripada telepon. Teman-teman juga dapat mencoba mengucapkan kata dengan cara yang berbeda, memvariasikan tekanan dan melihat mana yang lebih alami. Pola stres bervariasi dari satu bahasa ke bahasa lainnya dan mereka menjadi bagian penting dari struktur prosodi suatu bahasa. Dalam penelitian Christoph dan Morton, Bai dapat membedakan suatu bahasa dari bahasa lain berdasarkan dasar prosodi sehingga tidak mengherankan jika mengetahui bahwa mereka sangat sensitif terhadap pola stres. Yang kedua, ada probabilitas transisi. Tentang suku kata yang memberikan informasi lebih kompleks daripada pola tekanan. Adapun studi Johnson dan Jacques 2001 untuk menyelidiki penggunaan probabilitas transisi dan tekanan suku kata dalam mendeteksi batas kata oleh bayi berusia 8 bulan. Johnson dan Jacques menyimpulkan bahwa isyarat prosodi seperti stres lebih penting daripada probabilitas transisi dalam mendeteksi batas kata. Faktanya, orang dewasa dan anak yang lebih tua dapat memperhitungkan kemungkinan transisi bahkan ketika hal ini bertentangan dengan stres. Dalam percakapan sehari-hari, Anda sering mendengarkan kata-kata yang diucapkan dengan pola stres atipikal, tetapi Anda tidak akan kesulitan untuk mengenalinya. Misalnya, di kegiatan 2 ada contoh gitar dan menyilang. Hal esensial pertama dalam memahami kata-kata adalah menyegmentasikan dari aliran ucapan. Bayi sensitif terhadap sejumlah isyarat yang memungkinkan mereka untuk menyegmentasikan ucapan. Ini termasuk kemungkinan transisi dan stres. Bayi sangat peka terhadap sifat prosodi bahasa. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam membedakan dua bahasa di dasar dari prosodi karakteristik mereka. Bagian 2. Memahami kata-kata pertama. Menghubungkan suara dengan makna. Sejauh ini, di bab ini kita telah mempelajari tentang bagaimana anak-anak mempersepsikan dan mengenali bahasa lisan dan membagi aliran ucapan menjadi kata-kata yang berbeda. Untuk mulai memahami kata-kata, anak-anak tidak hanya harus mengidentifikasi sebuah kata dalam aliran ucapan, tetapi mereka juga harus mendeteksi hubungan yang konsisten antara kemunculan kata tersebut dan beberapa peristiwa yang terjadi pada saat bersamaan. Kita mengetahui dari bab sebelumnya bahwa anak-anak memiliki langkah awal dalam mendeteksi hubungan antara kata dan objek karena mereka dapat mengelompokkan objek serupa ke dalam suatu kategori. Namun, meskipun kemampuan ini sangat penting, seorang anak di awal perkembangan bahasa masih harus menghubungkan sebuah kata dengan kategori objek tertentu. Juga ada banyak kasus dalam pemahaman kata awal di mana anak-anak belajar tentang nama pribadi dan kata-kata yang menggambarkan tindakan yang tidak dapat dikaitkan dengan objek konkret. Teori Brunner. Salah satu teori yang memberikan kerangka kerja yang berguna untuk berpikir tentang pembelajaran awal kata dikemukakan oleh Brunner 1975-1993. Wawasan utamanya adalah bahwa anak-anak kecil menghadapi bahasa dalam konteks sosial yang sangat akrab karena orang-orang umumnya berbicara dengan mereka tentang peristiwa dan objek yang mereka kenal. Brunner sendiri tidak memberikan banyak contoh spesifik tentang bagaimana keakraban dengan konteks sosial dapat membantu anak-anak kecil untuk memahami apa yang dikatakan orang dewasa kepada mereka. Namun, jelaslah bahwa berbagai jenis kata menempatkan tuntutan yang berbeda pada anak-anak. 2. Pemahaman kata awal. Kebanyakan bayi mulai memahami kata-kata saat mereka berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Kata pertama yang dipahami biasanya adalah nama anak itu sendiri dan nama anggota keluarga lain, seperti mami dan ayah, dan nama objek yang sudah dikenal seperti jam, minum, dan boneka. Semburan kosakata. Ada beberapa teori berbeda tentang mengapa semburan ini muncul. Salah satu teori awal adalah bahwa hal itu mencerminkan pengembangan wawasan penamaan Dodd 1978 Meisner 1979. Idenya adalah agar anak-anak tiba-tiba menyadari bahwa semua benda memiliki nama. Namun, teori ini tidak berlaku untuk pemeriksaan karena, seperti yang telah disebutkan, anak-anak memahami beberapa nama objek sejak dini. Penjelasan lain yang mungkin adalah bahwa semburan kosakata adalah tanda perubahan yang lebih umum dalam perkembangan kognitif.
Tetapi, tidak semua anak yang biasanya sedang berkembang menunjukkan semburan kosakata dan semburan dalam pemahaman. Dan produksi biasanya tidak terjadi bersamaan. Dalam kebanyakan kasus, lonjakan pemahaman terjadi sebelum lonjakan produksi. Model koneksionis pembelajaran kosakata. Salah satu temuan perkembangan penting yang muncul dari pemodelan koneksionis adalah bahwa perubahan mendadak dalam kecepatan pembelajaran seringkali muncul saat komputer belajar. Perubahan ini terjadi meskipun proses pembelajaran terus berlangsung dengan cara yang persis sama dari awal hingga akhir. Seolah-olah belajar menjadi lebih mudah hanya karena sejumlah besar telah dipelajari. Jelaslah bahwa anak-anak kecil dan komputer tidak berperilaku persis sama ketika mereka belajar. Untuk satu hal, komputer memiliki akses ke memori dari semua yang pernah mereka alami, sementara anak-anak tidak. Namun, konsep sentral yang berasal dari pemodelan koneksionis mungkin tidak spesifik untuk komputer dan bisa juga berlaku untuk pembelajaran anak-anak. Bagian 3. Belajar mengucapkan kata-kata. Mengoceh. Perkembangan yang signifikan terjadi pada kemampuan bayi untuk menghasilkan suara yang dapat mereka dengar. Perkembangan mengoceh, begitulah pembuatan suara awal ini disebut, dibagi menjadi beberapa tahap. Pada awalnya, bayi tidak mengeluarkan suara seperti bicara, tetapi mereka mengeluarkan sejumlah suara yang berbeda. Pada usia 3 bulan, suara ini mulai digunakan secara komunikatif dan suara khusus digunakan saat bayi berinteraksi dengan orang lain. Ini dikenal sebagai menderu. Sekitar 4 bulan, bayi mulai terlibat permainan vokal ketika mereka bereksperimen dengan kenyaringan dan tinggi nada vokalisasi mereka dan posisi lidah mereka. Sekitar 6 bulan, perubahan penting lainnya terjadi pada ocehan. Pada usia ini, bayi pertama kali mulai menghasilkan suku kata yang dapat dikenali. Ini terdiri dari a, suara konsonan dan vokal. Contoh, da, ba. Sekitar 8 bulan, bayi mulai berproduksi ocehan yang berulang di mana suara yang sama diulangi, seperti pada da, dan ba. Sekitar 10 bulan, ada perubahan lain seiring dengan kemampuan bayi mengoceh beraneka ragam. Pada tahap akhir ini, bayi mulai mengikuti satu suara dengan suara lainnya seperti suara bada dan dade. Perkembangan saluran vokal. Pada bulan-bulan awal, suara bayi terdengar sangat berbeda dari suara bicara yang kita buat saat dewasa. Salah satu cara untuk memahami apa yang menyebabkan suara khas mengoceh adalah dengan melihat struktur saluran bayi. Perubahan anatomi saluran suara disertai dengan pematangan saraf pada area motorik terkait di otak. Bersama-sama, perkembangan ini memungkinkan bayi untuk mengembangkan kontrol yang meningkat atas gerakan motorik yang penting untuk menghasilkan berbagai suara ucapan. Produksi kata awal. Suara yang dihasilkan anak-anak menjelang akhir tahun pertama seperti ba dan da itu dalam kata-kata pertama mereka. Kata-kata awal anak-anak hampir selalu merupakan penyederhanaan fonetik dari bentuk dewasa dan baru pada usia 5 atau 6 tahun mereka dapat secara akurat menghasilkan semua fonem dan kombinasi fonem yang digunakan dalam bahasa tertentu. Perbandingan kosakata, pemahaman, dan produksi. Jumlah kata yang dihasilkan anak cenderung lebih sedikit daripada jumlah yang dapat mereka pahami. Pemahaman dan produksi kosakata cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Ada banyak variasi independen dalam produksi dan ukuran kosakata pemahaman selama pengembangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan umum antara ukuran pemahaman anak-anak dan produksi kosakata, hubungan ini tidak sama untuk semua anak. Arti kata-kata pertama anak-anak. Jenis kata. Pandangan yang paling umum tentang arti kata awal pada pertengahan 1980-an bahwa kata-kata pertama anak-anak adalah terikat konteks. Adapun Barrett 1986 mengemukakan kata-kata yang terkait konteks diproduksi hanya dalam satu situasi atau konteks tertentu. Penggunaan yang sangat terbatas ini sangat kontras dengan cara orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar menggunakan kata-kata yang dinamai objek atau tindakan.
Bagi mereka, jika sebuah kata berfungsi sebagai nama untuk sesuatu, kata itu akan digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda. Adapun pengembangan bahasa dan kognitif in children. Semua anak menghasilkan kata dari kedua jenis meskipun ada variasi dari anak ke anak dalam jumlah relatif dari setiap jenis. Adapun peran pengalaman. Saat anak-anak memperoleh lebih banyak kata, mereka segera menjadi kurang bergantung pada pengalaman mereka. Adapun kata-kata pertama, hubungan erat antara penggunaan kata pertama oleh anak-anak dan pengalaman mereka mendengar kata-kata yang digunakan oleh orang dewasa dalam percakapan dengan mereka. Kata-kata awal muncul dari situasi di mana anak-anak mendengar kata-kata yang digunakan secara konsisten untuk menggambarkan objek dan peristiwa tertentu. Perkembangan arti kata. Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan kata-kata yang digunakan secara konsisten dalam situasi yang familiar dapat menemukan proses memperolehnya kata-kata lebih sulit. Dan pengembangan bahasa dan keterlambatan bahasa. Meskipun dulunya dianggap bahwa kata-kata pertama anak-anak selalu terikat konteks, kini ada bukti yang menunjukkan bahwa kata-kata pertama tidak selalu kasus. Yang selanjutnya, perbedaan individu dalam kata pertama. Variasi dalam laju perkembangan anak-anak berbeda dalam kecepatan mereka memperoleh kata-kata pertama dan juga usia mereka menghasilkan kata pertama. Ada perbedaan yang lebih kecil dalam pemahaman awal. Variasi dalam konten kosakata, anak-anak juga menunjukkan variasi dalam isi kosakata awal mereka. Beberapa anak yang mengadopsi gaya referensial memiliki jumlah yang besar. Nama objek dalam 50 kata pertama mereka, anak-anak lain yang memiliki gaya ekspresif memiliki jumlah nama objek yang relatif sedikit. Hai, saya Silpaja Putri Mahendriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai bahasa. Nah, apakah bahasa Belanda asli adalah bahasa Inggris? Nah, analisis linguistik oleh anak usia 2 bulan menurut Anne Christoph dan John Morton, salah satu tugas terpenting bagi bayi yang baru lahir adalah mempelajari bahasa ibunya. Nah, mayoritas bayi tumbuh dalam lingkungan multibahasa dan harus mempelajari beberapa karakteristik bahasa ibu mereka sedini mungkin. Nah, untuk membedakannya dari bahasa lain, ini adalah kemampuan yang sangat penting karena bayi tidak mungkin mempelajari sintak dari suatu bahasa. Nah, yaitu menemukan keteraturan yang dimiliki oleh sejumlah kalimat. Jika mereka bekerja pada database yang berisi kalimat dari beberapa bahasa berbeda, telah terbukti juga bahwa bayi baru lahir dapat membedakan antara bahasa ibu dan bahasa asing. Nah, menurut Mehler, Jus, Lambert, dan kawan-kawan pada tahun 1988 menemukan bahwa bayi Prancis berusia 4 hari membedakan antara bahasa Prancis atau bahasa ibu mereka dan rangsangan Rusia. Nah, menunjukkan preferensi untuk bahasa ibu mereka. Lihat juga menurut Mon dan kawan-kawan pada tahun 1993 untuk hasil yang setara dengan bahasa Inggris dan Spanyol. Selain itu, bayi yang baru lahir membedakan ucapan dalam 2 bahasa asing dan bahasa asing. Menurut Mehler dan Christoph pada tahun 1995, Nazi, Bertoncini, dan Mehler pada tahun 1998. Nah, bayi berusia 2 bulan berperilaku sedikit berbeda dari bayi yang baru lahir. Mereka masih membedakan antara bahasa asli mereka dan bahasa lain, tetapi mereka gagal menunjukkan pemulihan minat ketika beralih dari satu bahasa asing ke bahasa lain. Nah, menurut Christoph dan Dehaene Lamberts pada tahun 1997 mengembangkan varian dari metode respon isap kontigen yang memiliki keuntungan dapat digunakan baik dengan bayi baru lahir maupun dengan bayi usia 2 bulan. Nah, dapat digunakan dengan segmen bicara yang diperpanjang. Nah, dengan teknik ini bayi Inggris usia 2 bulan dapat membedakan dengan jelas antara bahasa Inggris dan bahasa Jepang.
Nah, teknik inilah yang kami gunakan untuk mengeksplorasi kemampuan bayi yang lebih jauh. Nah, ada diskriminasi dua bahasa asing, yaitu Perancis versus Jepang, dan diskriminasi dua bahasa dengan waktu stres, yaitu Inggris versus Belanda. Yang B adalah perkembangan leksikal awal pemahaman, yaitu perbandingan laporan orang tua dan pengujian terkontrol menurut Margaret Harris dan Joan Cassin. Sumber utama data tentang komposisi kosakata pemahaman awal berasal dari Penson, Dale, Regnick, Bates, Tal and Pettit pada tahun 1994 yang mendeskripsikan sampel ekstensi anak-anak yang kosakatanya dinilai dengan MacArthur Communicative Development in Inventories Scale. Data ini bersifat cross-seksional daripada longitudinal, tetapi memberikan bukti penting tentang 50 kata pertama yang dipahami oleh anak-anak. Nah, pengumpulan data di seluruh subjek menurut Penson dan kawan-kawan menemukan bahwa kata-kata yang dipahami oleh anak bungsu usia 0-8 adalah nama orang tua atau terkait dengan permainan atau rutinitas. Nah, pada 50 kata, kategori utama adalah kata benda, terdiri dari barang rumah tangga, nama binatang, mainan, pakaian, makanan, dan minuman. Bagian tubuh, furniture dan ruangan. Nah, yang menyumbang 48 item. Nah, kategori lainnya adalah permainan dan rutinitas 20%. Kata tindakan 16%, nama pribadi 10% dan suara 6%. Nah, dengan perbandingan 1:4 ketika kosakata pemahaman dilaporkan sebagai 192 kata sampai 52% yang dipahami adalah kata benda, 19% adalah kata kerja, 9% adalah kata-kata yang berasal dari permainan dan rutinitas, dan 3% adalah nama pribadi. Nah, untuk daftar lengkapnya lihat pada Penson dan kawan-kawan pada tahun 1994. Nah, klasifikasi kata 100 kata pertama dalam pemahaman untuk setiap anak dibagi menjadi 4 kategori: nama pribadi, nama objek, kata objek, terikat konteks, dan kata tindakan. Kriteria klasifikasi ini dan contoh kata dalam setiap kategori. Nah, ada kategori nama pribadi, definisi nama unik untuk orang, hewan peliharaan, keluarga, mainan favorit. Nah, contoh: lambi, mainan domba digunakan sebagai penghibur. Ada nama objek, definisinya sesuai dengan kategori nominal umum. Nelson 1973 hanya menyertakan kata-kata yang dipahami di setidaknya 2 konteks perilaku yang berbeda. Nah, contoh: kucing, family cat, gambar novel kucing. Nah, ada hidung Teddy, hidung pemilik, hidung ibu. Nah, yang selanjutnya ada terikat konteks kata objek. Nah, definisinya kata-kata objek yang dipahami hanya dalam satu konteks perilaku. Nah, contoh: burung saat berada di ruangan lihat keluar jendela. Ke taman, ada mobil, ombakon, hearing wonder atau suara mobil. Nah, yang selanjutnya ada kata tindakan. Nah, definisi semua kata atau frasa yang dikaitkan dengan tindakan, bukan dengan objek. Contohnya: turun, squat down on handcase, makan siang sampai pergi ke dapur, dan mencoba naik ke kursi tinggi. Nah,
Satu masalah terakhir yang layak untuk dikomentari berkaitan dengan adanya lonjakan dalam perkembangan, pemahaman, dan produksi kosakata. Menurut Renjik dan Goldfight pada tahun 1992 menyatakan bahwa bagi banyak anak, lonjakan pemahaman kosakata terjadi pada saat yang sama sebagai lonjakan produksi. Bukti mereka untuk waktu selemburan berasal dari kinerja anak-anak dalam tugas preferensi visual, di mana pemahaman dari 15 kata yang dipilih diuji pada interval 2 bulanan. Ada peningkatan jumlah kata yang dipahami dari awal studi pada 1:2 hingga akhir 2:0 dengan anak-anak menunjukkan lonjakan yang jelas dalam jumlah kata yang dipahami antara 1:4 dan 1:10. Rentang usia ini jauh lebih lambat daripada percepatan. Nah, pemahaman yang ditunjukkan oleh anak-anaknya. Yang selanjutnya ada pemahaman temuan dengan kata laporan induk dari Penson dan kawan-kawan. Sangat menyarankan bahwa lonjakan yang dilaporkan oleh bidang Renjik dan Gold adalah beberapa bulan lebih lambat dari dorongan utama dalam mengembangkan kosakata pemahaman. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk peningkatannya. Selanjutnya, dalam tingkat perkembangan kosakata pemahaman dilaporkan oleh bidang Renjik dan Gold. Kemungkinannya adalah bahwa mereka melaporkan peningkatan sekunder dalam tingkat pengembangan kosakata pemahaman. Penjelasan alternatifnya adalah bahwa tuntutan teknik preferensi visual meremehkan kemampuan anak untuk memahami kata-kata, baik data kami sendiri maupun milik Penson dan kawan-kawan. Nah, memberikan bukti tentang perkembangan pemahaman setelah 1:4 sehingga mereka tidak mengesampingkan kemungkinannya bahwa setelah semburan awal sekitar 1:0 ada peningkatan sekunder, dan selanjutnya dalam kecepatan pemahaman kata baru dalam rentang usia yang Renjik dan bidang emas selidiki. Namun karena lapangan Renjik dan Gold hanya mulai menguji pada 1:2, penelitian mereka tidak memberikan bukti tentang perkembangan pada periode sebelumnya yang kami miliki. Nah, mungkin sekian dari laporan presentasi book review perkembangan fisik, motorik, bahasa, dan kognitif anak usia dini ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi acuan untuk kita menggali lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.